I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Saudara, Yesus bilang begini, akulah jalan. Dia bukan tidur antara dunia dan sorga. Siapa mau masuk sorga jalan ikut dia pun kaki begitu. Jangan gelisah hatimu. Apa yang selalu membuat engkau gelisah? Masalah tadi, jangan gelisah. Akulah jalan keluar, akulah metode, akulah cara. Tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan dengan cara Yesus. Saya mau tanya saudara dulu. Saudara ada masalah kah? Memang lebih baik tidak usah omong, karena saya lihat ini muka bermasalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Mari kita lihat beberapa contoh. Tuhan Yesus bilang begini. Ada satu saat seorang perempuan berzina kena tangkap. Supaya nanti kalau di Kutim ada yang berzina, urus saja pakai cara Tuhan Yesus. Karena barang siapa percaya kepadaku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ini perempuan berzina kena tangkap, ini dibawa kepada Yesus. Menurut hukum setempat, dia harus dilempar dengan batu sampai mati. Tuhan Yesus tanya, siapa yang merasa diri tidak berdosa silakan angkat batu dan lempar duluan. Ada yang lempar? Mereka pulang semua. Tuhan Yesus tanya, dorang di mana? Dorang sudah pulang. Engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa itu Tuhan Yesus beri kesempatan baru. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi sekarang masa depan mau dirancang di dalam nama Tuhan. Sekarang saya mau tanya duluan suami-suami. Suami-suami, di sini tidak ada suami. Nyong-nyong semua. Suami-suami, kalau satu saat ketahuan istrimu berselingkuh dengan teman kantor, bisa urus kah pakai cara Yesus? Cari istri terus bilang begini, mama, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bisa. Banyak suami tidak akan begitu. Mereka bilang, pergilah dan jangan pulang lagi. Saya mau tanya yang istri-istri. Istri-istri, kalau satu saat ketahuan suamimu berselingkuh, bisa uruskah pakai cara Yesus? Coba cari papa terus bilang begini, papa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti papa bilang begini, puji Tuhan. Ada banyak istri tidak begitu. Ketika ketahuan suaminya berzina, dia pakai bahasa Kupang, dia berdiri baik-baik, baru dia bilang begini, lu kira lu sendiri yang bisa? Jangan lihat umur 40 tahun begini papa, tapi berapa yang kecewa. Ini kalau urusannya begini kita salah. Satu saat ini kita ada menuju tahun politik dan ini serius. Bahkan bukan soal politik, di sini ada orang korpri juga. Satu saat Tuhan Yesus urus orang bertengkar rampas jabatan. Supaya nanti kalau di Kutim ada yang rampas jabatan, ya urus saja pakai cara Yesus. Murid-murid sementara bertengkar, siapa terbesar di antara mereka? Yakobus bilang dia, Petrus bilang dia, Andreas bilang dia. Tuhan Yesus tidak marah. Jabatan itu kebutuhan, tapi prosesnya menjadi penting. Tuhan Yesus ambil seorang anak kecil, taruh di antara mereka. Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa mau menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi yang terkecil. Selesai. Tidak pakai pendekatan dengan sekda, tidak pakai bawa ayam. Ada potongan video saya yang beredar cukup luas, kan saya berkhotbah di sebuah ketegangan antara pemerintah dan wakil rakyat waktu itu. Saya kasih tahu orang, pendeta Yandi begini-begini, tapi dia pernah jadi ketua Panwaslu. Tahun 2009 saya ini ketua Panwas ini. Saya begini-begini nih ketua. Saya juga heran. Satu dua caleg datang kepada saya, dia bilang begini, pendeta, yo, kira-kira saya bisa jadi anggota dewan kok tidak? Saya bilang yang macam bapak begini tidak bisa. Kok pendeta yakin sekali? Ya saya yakin. Kenapa bapak yakin? Bapak ini saya minta tolong jadi penatua atau diaken yang urus 20 KK saja, bapak tidak mau. Tapi bapak mau urus kami begini, saya yakin tidak jadi. Habis pemilu ternyata dia tidak terpilih. Dia datang cari saya dengan pendeta. Iya, ternyata bapak punya mulut panas betul. Saya bilang ini bukan mulut panas, engkau yang tidak terbiasa setia pada perkara-perkara yang kecil.
Firman Tuhan bilang, kalau engkau setia pada perkara kecil, kepadamu dianugerahkan perkara yang besar. Anugerahkan itu berarti duduk diam-diam, nanti dia kasih. Bukan nanti pas mau apa baru datang kasih tahu bilang, Pak Pendeta kita 2 keluarga. Hei, saudara apa muka beda? Kan tidak bisa begitu. Dibangun secara sengaja dari kecil. Satu saat Tuhan Yesus urus sebuah sebuah dilema pajak. Dilema pajak. Dimulai dari pertanyaan yang resikonya besar sekali. Bukan soal jawaban gampang kok tidak, resikonya. Boleh bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini pertanyaan, kalau Tuhan Yesus bilang boleh, maka ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus karena pajak waktu itu terlalu berat. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka Tuhan Yesus akan dianggap memprovokasi masyarakat untuk lawan pemerintah. Dia pasti akan ditangkap. Tuhan Yesus bilang begini, tunjukkanlah kepadaku koin untuk pembayaran pajak itu. Tuhan tanya, gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan. Ini bukan soal persembahan, perpuluhan uang. Persembahan uang, bukan soal kolekte. Gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Karena di sini ada gambar dan tulisannya, kasih kaisar. Tapi Alkitab mengatakan, kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada kaisar, tapi berikan dirimu pada Tuhan dan bukan uangmu. Supaya jangan ada orang bilang begini, Pak Pendeta, saya memang tidak ke gereja Bapak, tapi saya punya persembahan pergi terus. Di surga tidak ada kios jual super mie di sana itu. Saudara lihat, jiwa yang bermasalah selalu akan punya masalah di sekitar ini. Ada satu waktu Tuhan Yesus urus sebuah kesenjangan sosial. Kalimat yang Tuhan Yesus pakai itu agak sedikit bermasalah itu. Tuhan Yesus bilang begini, kalau ada orang menampar pipimu yang kanan, nanti tolong berikan pipimu yang kiri. Di sini ada yang sudah bisa kah? Saya taruh di sini baru bilang, Pendeta minta maaf ini lagi ini Tuhan. Ada. Apa sih maksud Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mau ajar begini. Kalau ada orang menampar pipimu kanan, yang kanan dia pakai 2 cara. Pertama dia akan pakai tangan kiri. Tradisi Yahudi mengatakan tangan kiri dipakai untuk pegang barang yang haram. Kedua, menampar pipi kanan biasa pakai punggung tangan kanan. Tradisi Yahudi mengatakan punggung tangan kanan hanya boleh dipergunakan oleh para tuan menampar budak-budaknya. Lantas Tuhan Yesus bilang begini, kalau ada orang menampar pipimu yang ini, menganggap engkau haram atau budak, berikanlah pipi kirimu, supaya dia mau mengangkat tangan kanannya. Di situ dia tahu bahwa di hadapan Tuhan kita sama. Di hadapan Tuhan kita sama. Ada status sosial yang berbeda, silakan. Tapi kita sama-sama gambar dan rupa Allah. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit.